warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mendapat kesempatan 15 menit untuk menguraikan sedikit sejarah revolusi di Bali yang saya ikuti. Proklamasi 17 Agustus 45 tidak diakui Belanda. Belanda tidak mengakui itu, dan Belanda dibantu Inggris, Australia datang ke Indonesia. Belanda datang ke Bali pada tanggal 2 Maret 1946. Sebanyak 2 batalion tentara Belanda masuk Bali. Saya waktu itu sebagai pelajar, sebagai siswa, waktu zaman Jepang saya juga zaman Jepang, semacam SMP gitu. Jadi saya waktu pembentukan TKR tanggal 1 November 45, Kusuma Rai menjadi pemimpin tentara keamanan rakyat dengan pangkat mayor, saya pangkat prajurit 1. Dan saya waktu itu umur 15 tahun. Pak Rai umurnya waktu itu 29 tahun. Ya. Jadi Belanda datang mendarat, terus dengan kejam menurunkan bendera putih, merobek-robek bendera merah putih, menginjak-injak bendera merah putih. Para pejuang yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda ditangkap. Ada yang disiksa bermacam-macam siksaannya. Ada yang dijemur 4 hari, 5 hari siang malam tidak diberi makan sehingga tewas. Ada yang disuruh merangkak, di bawahnya ditaruh batok kelapa yang membara, tewas. Ada yang diikat di mobil, lari mobil kencang, tewas. Ada ditaruh petasan di lehernya, banyak sekali petasan, disuruh api meledak, tewas. Ada dimasukkan ke kepalanya dalam drum penuh air kotor, tewas. Bermacam-macam cara untuk menyiksa kita itu. Saya juga sempat ditangkap, cuma dijemur 4 hari 4 malam. Tapi karena fisik saya sehat, karena suatu hal bisa selamat. Saya waktu itu umur 15 tahun, seorang atlet olahragawan, jadi fisik kuat waktu itu. Syukur saya selamat. Mungkin waktu penjaganya datang pada saya ajak berbahasa Belanda. Saya sedikit bisa bahasa Belanda, barangkali karena itu saya bisa selamat. Kemudian Belanda menangkap Gubernur Sunda Kecil, Besar Pujo. Ditangkap pemimpin kita, yang lain bergerilya. Saya ikut bergerilya, mengikuti teman-teman senior waktu itu. Banyak pelajar-pelajar yang ikut bergerilya di hutan-hutan dan semacam itu. Setelah Pak Rai datang dari Jawa, Pak Rai datang ke Jawa waktu itu menghadap pemerintah di Yogyakarta, bertemu dengan Jenderal Sudirman, bertemu dengan Presiden Soekarno, dan kemudian dapat bantuan senjata dan pasukan. Dapat bantuan senjata dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bawa senjata ke Bali. Waktu itu kira-kira cukup untuk mensenjatai 2 kompi pasukan. Nah, dengan senjata itu kita serang Belanda itu. Kota Denpasar, pusat kedudukan Belanda waktu itu kita serang. Pada tanggal 11 April 46 jam tengah malam. Saya karena rumah saya di Denpasar ikut menyerang itu. Belanda sedang tidur, tidak tahu dia
intelijennya tidak tahu kita serang. Karena kita itu dulu bekas prajurit peta, prajurit pembela tanah air didikan Jepang. Jadi kita memakai serangan kiri bumi. Kita serang, Belanda tidak tahu. Belanda mati 45, kita nyandang. Ya, kita selamat. Setelah itu kedengaran pesawat terbang. Masuk bantuan Belanda dari Tuban datang. Karena sudah pagi, atas perintah pimpinan kita menyingkir karena kita pakai sistem hit and run, pukul lari, karena kita pakai sistem gerilya. Jadi kita gempur mereka itu, kalau Belanda lemah kita serang, kalau kita kuat, kalau Belanda kuat kita menyingkir, begitu. Dengan demikian lama kelamaan, karena kita hadang terus Belanda itu di segala tempat, konvoi Belanda kita hadang, kita pasang landmine, ranjau darat. Lama-lama Belanda kewalahan. Pada bulan sekitar Maret April itu kita masih punya senjata kuat sekali. Kita punya 12,7, kita punya meter liur, kita punya mortir, kita punya Brand, Stem, Tommy gun, Linfield, Mauser, kita punya lengkap senjata itu. Jepang ikut, ada 20 tentara Jepang yang berpihak kepada kita, yang melatih kita berperang. Belanda kemudian kewalahan. Banyak korban dari Belanda itu pada awal-awal Maret April itu. Kemudian Belanda ingin menyelamatkan supaya jangan lagi ada korban. Kapten Konoh, telepon komandan Belanda mengirim surat kepada Pak Rai. Itu Pak Rai sama Kapten Konoh itu dulu teman zaman di Belanda. Kapten Konoh, Pak Rai itu letnan Kenil, letnan tentara Belanda dulu itu. Kirimi surat dalam bahasa Belanda kepada Pak Rai. Bunyinya begini, karena bahasa Belanda. Saya ucapkan dalam bahasa Belanda, ya, nanti saya terjemahkan. Suratnya tanggal 18 April 46 berbunyi sebagai berikut. Besto Rai. Mungkin ini General Manager Harris, you understand what I say then. Besto Rai. Do första termelen en ek. Jag gör då väl redan. Weten precies om welke redenen die genoodzaakt was om de leiding der DKR op je te nemen. We wilden daarom gaan eens met je praten. Probeer met de kapitein Kassa in de omgeving van Plago in contact te komen. Dat kon we met elkaar spreken. Wat je besluit na afloop van de spreekhoofd mag zijn, je komt dan in volle vrijheid gaan naar waar je wil. Rekrut GBD Kono, kapitein infanteri, itu dia. Terjemahannya Rai yang Budiman. Surat tentu Anda masih ingat kepada kami. Tahu betul atas alasan apa Anda terpaksa memimpin tentara keamanan rakyat. Itu sebabnya kita ingin berunding dengan Anda. Cobalah Anda datang ke desa Plago, bertemu dengan Kapten Kassa. Disitulah kita berunding. Keputusan apapun yang Anda akan ambil nanti, saudara Anda bebas pergi kemana saja. Itu bunyi suratnya. Pak Rai baca itu. Tetapi sebelum membalas, Pak Rai ada pesan dari yang bawa surat itu. Namanya Gusti Ngurah Sergat, kerabatnya Pak Rai, bilang sama Pak Rai, ini surat kalau tidak dibalas, tidak mau berunding, maka Belanda akan membakar rata rumah Pak Ngurah Rai di Carangsari. Istri dan anaknya akan ditangkap oleh Belanda. Jadi kalau Pak Rai tidak mau berunding, tidak mau membalas surat itu, rumah akan dibakar.
istri, anak akan ditangkap. Pak Rai tidak peduli. Beliau berkata, itu resiko perjuangan. Apalagi cuma itu, jiwa raga saya serahkan untuk Indonesia merdeka. Itu resiko perjuangan, kata Pak Rai. Kemudian Pak Rai balas surat itu. Saya waktu itu ada di tempat itu juga. Surat balasan itu berbunyi sebagai berikut. Tolong perhatikan ini baik-baik. Sebab jiwa semangat 45, dasar-dasar kita bertempur gerilya atas jiwa semangat apa yang tersirat di dalam surat sakti Urhara itu. Surat sakti itu berbunyi sebagai berikut. Kepada yang terhormat Tuan Overster Termilan di Denpasar, surat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat, kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan penratuan, Pulau Bali menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak dapat dipungkiri lagi. Lihatlah penderitaan rakyat menghemat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuhan memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kami di Jawa. Bali bukan tempat perundingan diplomatik dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup berjanji bertempur terus sampai cita-cita tercapai. Selama Tuhan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kami dan pihak Tuhan. Sekian, harap menjadi maklum padanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekian, itu bunyi surat Pak Rai itu. Setelah surat itu diterima oleh Kapten Konoh menggerahkan pesawat terbang menyerang Gunung Malang, markas besar umum Dewan Perjuangan, dibom. Terjadi pertempuran sengit di sana itu dari siang sampai pagi. Kemudian Pak Rai memindah pasukannya ke Begalanyar, menyingkir ke sana. Dikejar sama Belanda, terus mengadakan long march luar biasa dari Gunung Malang ke Beleleng, dari Beleleng ke Bangli, dari Bangli ke Bon, dari Bon ke pemutaran persempuran Pesagi, Tanah Haron, kembali Manggarado dan sebagainya. Ada peristiwa menarik yang kita lihat, ada keajaiban. Waktu kita bertempur, waktu itu sekitar bulan Juli, kita sudah hampir kehabisan peluru. Senjata kita sudah banyak yang rusak, tidak ada lagi dapat senjata, tidak ada yang memberi kita senjata kita sudah rusak banyak, peluru sudah hampir habis, segala macam. Kita diserbu oleh tentara Belanda yang sangat kuat, tetapi ada yang menolong kita, ada yang keajaiban ini. Waktu kita di Maniliu, di desa Maniliu, kita terpecah-pecah, ada lari ke kiri, ada ke kanan, segala macam. Kami beberapa orang, Pak Rai segala macam itu masuk hutan. Kebetulan ada hutan yang ada semak-semaknya, kita tiarap di sana. Kita tidak ada harapan untuk hidup itu sudah ada, karena Belanda terlalu kuat. Tapi tiba-tiba monyet datang, tidak tahu monyet itu dari mana itu. Dia bergelantung di atas kita itu. Ya bergelantung begitu. Lalu Belanda datang, kita dengar dia berbahasa Belanda, ada Betien van Heer, de suara Meselior, di bahasa Belanda dia. Oh,
tidak ada di sini ada monyet di sana berarti tidak ada orang gitu. Jadi dia pergi, Belandanya pergi. Jadi kita ditolong oleh monyet itu. Ajaib ini. Ini betul-betul terjadi ini. Itu yang pertama. Kedua di pemutaran itu kita dikurung oleh Belanda itu, kita sudah kehabisan peluru, kita hebat peluru, senjata sudah banyak rusak. Kita tiba-tiba burung gagak datang dari timur dengan suara keras, gak, gitu burung gagak itu. Kalau burung dadak gagak datang dari timur berarti Belanda datang dari timur. Kalau dulu suaranya keras berarti sudah dekat. Jadi kita diberitahu itu oleh burung, kita bisa menyelamatkan diri. Jadi kita diselamatkan oleh burung gagak. Ada lagi keajaiban air di lereng Gunung Agung itu. Kita kelaparan, sudah bertempur 4 hari 4 malam tidak pernah dapat makan. Semua desa-desa sudah dikuasai oleh Belanda. Jadi tidak ada yang berani kirim ketupat sebagai kita itu. Kita sudah 4 hari 4 malam tidak makan apa-apa. Kelaparan betul-betul. Kita makan daun keladi apa saja. Daun keladi kita rebus. Kita makan. Kita tidur di bawah pohon. Berkasurkan daun-daun. 4 hari 4 malamnya. Tapi tiba-tiba kita lihat air. Sekitar 10 cm kali 20 cm. Ada cukup untuk 30 orang. Mereka ikut minum. Airnya kelihatan kotor. Tapi terpaksa kita minum. Kita waktu itu melihatnya itu 15 orang. Yang lainnya pasukan masih di bawah. Waktu kita minum begitu airnya seperti cenana. Harum. Setelah kita minum tidak habis-habis. Air itu sudah habis. Kita sudah minum 15 orang sudah habis. Kita masukkan dalam topi baja. Topi baja kita punya. Juga air sudah habis. Baru kita kasih tahu teman. Silahkan datang, ini air banyak gitu. 525 gerilya, semua minum dari air itu. Airnya tidak pernah habis. Setelah kita belum ada keajaiban. Kita segar bugar, lapar hilang, haus hilang, sehat. Tidak merasa lelah, kita bisa naik Gunung Agung. Itu keajaiban. Jadi ini betul-betul karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keajaiban yang luar biasa. Jadi pertempuran saya waktu itu ya sedikit banyak ya, karena saya masih muda waktu itu. Saya cuma umur 15-16 tahun. Tahun 46 saya 16 tahun. Jadi saya ikutlah itu waktu itu yang Mohon izin, waktu tinggal 5 menit. Mohon izin, Pak Ketua, waktu tinggal 5 menit. Terima kasih. Ya. Jadi kesimpulan daripada ini, Indonesia merdeka itu kita capai dengan susah payah, dengan penuh penderitaan, penuh air mata, penuh perjuangan. Merdeka atau mati, itu yang kita waktu itu. Jadi bagi generasi penerus yang masih hidup, generasi penerus yang ada sekarang ini berkewajiban untuk melanjutkan. Bagi yang sudah wafat seolah berkata kepada kita, yang pahlawan-pahlawan yang telah gugur seolah berkata kepada kita, kami hanya tulang-tulang berserakan. Tetapi adalah kepunyaanmu. Engkaulah yang sekarang yang tentukan nilai tulang berserakan itu. Atau jiwa kami akan melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, harapan, atau tidak untuk apa-apa. Engkaulah sekarang yang berkata, kami tidak lagi bisa berkata-kata. Kami bicara padamu dalam hening di dalam sepi. Jika rasa dada hampa dan jam dinding yang berat, kenanglah kami. Teruskan perjuangan kami. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Marilah kita bergembira dalam pengharapan, bersabar dalam kesulitan, bertekun dalam doa, maju terus sesuai dengan irama dan geraknya. Cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Kita teriakkan merdeka 3 kali.
Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.